Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Abdillah Setiawan, mahasiswa program studi PJ Manajemen Universitas Cyber Asia dengan NIM 240201020370. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil kajian UTS dengan judul Strategi Penyesuaian Manajemen SDM dalam Perusahaan Multinasional terhadap faktor eksternal di berbagai negara. Presentasi ini merupakan rangkuman dari makalah yang telah saya susun berdasarkan teori dan praktik manajemen SDM internasional. Ya, langsung saja kita akan membahas di slide kedua yaitu latar belakang masalah. Dalam 2 dekade terakhir ini, globalisasi telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap struktur bisnis dunia. Perusahaan yang semula beroperasi lokal kini berlomba-lomba untuk berekspansi ke berbagai negara demi bisa memperluas pasar dan efisiensi biaya. Namun, tantangan utama yang muncul bukan hanya soal operasional, tetapi bagaimana mengelola sumber daya manusia secara lintas negara. Perbedaan hukum ketenagakerjaan, sistem sosial, nilai budaya, dan regulasi ekonomi di setiap negara menuntut strategi manajemen SDM yang adaptif, fleksibel, dan terfokus. Tanpa penyesuaian yang tepat, konflik internal dan ketidakefektifan kerja lintas budaya akan menjadi penghambat utama. Kemudian, permasalahan utama yang menjadi tantangan dalam MSDM global tidaklah sederhana. Pertama, sering terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan aturan lokal, misal pada sistem promosi kenaikan jabatan atau struktur upah. Kedua, sistem ketenagakerjaan yang berbeda seperti jam kerja, cuti, tunjangan juga harus diperhatikan secara spesifik. Ketiga, keberagaman budaya dapat menimbulkan konflik komunikasi dan gaya kerja. Manajemen pusat kerap kali tidak memahami konteks sosial budaya lokal, sehingga kebijakan yang diterapkan bisa dianggap tidak relevan. Terakhir, dominasi tenaga kerja asing di posisi manajerial juga bisa melemahkan potensi SDM lokal jika tidak diberdayakan secara adil. Nah, perbedaan antara MSDM domestik versus global yang mendasar antara MSDM domestik dan global dapat dilihat dari beberapa aspek. Jika MSDM domestik beroperasi dalam satu sistem hukum dan budaya, maka MSDM global itu harus mampu menjaga keragaman regulasi dan nilai-nilai antar negara. Pendekatannya pun berbeda. Domestik cenderung terpusat, sedangkan global menuntut desentralisasi dan fleksibilitas kebijakan. Hal ini penting agar perusahaan tetap taat hukum lokal tanpa meninggalkan prinsip dan nilai global yang dianut perusahaan induk. Mobilitas karyawan juga menjadi isu karena pengelolaan tenaga kerja asing menuntut proses adaptasi administrasi dan sosial yang sangat kompleks. Nah, kita contoh ambil di studi kasus ya dan teori pendukung. Contoh nyata bisa kita kita lihat pada perusahaan Unilever Indonesia yang merupakan bagian dari korporasi multinasional. Unilever berhasil menggabungkan standar global dengan adaptasi kebijakan lokal yang relevan. Mereka memberikan ruang bagi manajer lokal, menyelenggarakan pelatihan lintas budaya, dan menjalankan kebijakan kerja yang inklusif ya. Dari sisi teori, pendekatan ini sejalan dengan dimensi budaya Hofstede yang menekankan pentingnya memahami perbedaan nilai-nilai antar negara. Selain itu juga pendekatan global yaitu global vision, local action menjadi landasan strategis dalam penyusunan kebijakan perusahaan dengan karakteristik yang menjurus kepada lokal. Nah, kemudian rekomendasi strategis berdasarkan permasalahan yang tadi identifikasi, saya mengajukan 6 rekomendasi. Yang pertama, perusahaan harus menerapkan pendekatan lokal, yaitu menjaga nilai global sambil menyesuaikan dengan konteks lokal. Yang kedua, seluruh karyawan terutama yang ditugaskan ke luar negeri perlu dibekali pelatihan lintas budaya. Yang ketiga, penting untuk memberdayakan SDM lokal, khususnya pada posisi manajerial, agar ada terjadi transfer budaya dan kepercayaan. Keempat, bentuklah tim HR yang multikultural untuk menjembatani kesenjangan budaya dan hukum. Yang kelima, kebijakan SDM global perlu dievaluasi secara rutin agar tetap relevan terhadap dinamika lokal. Dan yang terakhir, bangun kolaborasi aktif dengan pemerintah atau lembaga lokal guna memperkuat legitimasi dan kelancaran operasional perusahaan. Ya. Dan terakhir, sebagai penutup dapat saya simpulkan bahwa manajemen SDM global bukan hanya soal kepatuhan administratif, melainkan juga soal kesiapan budaya dan fleksibilitas strategi. Perusahaan multinasional harus mampu menavigasikan
dari segala bentuk-bentuk faktor eksternal yang kompleks di berbagai negara, sambil tetap memegang teguh nilai dan standar global. Dengan pendekatan yang strategis, inklusif, dan manusiawi, perusahaan tidak hanya mampu bertahan di pasar global, tapi juga unggul secara berkelanjutan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sampaikan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu dan audiens sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, ini baru bikin satu nih.